Gangguan perkembangan pada anak, keterlambatan perkembangan. Apa itu keterlambatan perkembangan? Keterlambatan perkembangan adalah kondisi anak usia prasekolah yang gagal menguasai keterampilan sesuai usianya. Tingkat keparahan keterlambatan bervariasi dari ringan hingga berat. Apa yang menyebabkan keterlambatan perkembangan? Penyebab keterlambatan perkembangan belum bisa sepenuhnya dijelaskan. Tapi faktor genetik dan lingkungan sangat menentukan di antara faktor ada. Faktor bawaan termasuk penyakit genetik atau kromosom. Faktor kehamilan dan persalinan mencakup narkoba atau konsumsi alkohol yang berlebihan selama hamil, komplikasi melahirkan, dan kelahiran prematur. Faktor bawaan termasuk penyakit bayi dan masa kecil, keracunan, cedera otak, ensefalitis, atau trauma otak. Selain itu, faktor lingkungan seperti kesibukan orang tua di kantor, kurang stimulasi sosial, dan bahasa yang tepat juga memengaruhi perkembangan anak. Namun, penyebab keterlambatan perkembangan belum diketahui pada beberapa anak. Apa gejala anak penderita keterlambatan perkembangan? Anak dengan keterlambatan perkembangan nampak terlambat dalam mencapai tonggak perkembangan usia dini. Di usia 6 bulan, anak belum bisa menahan kepalanya tetap tegak atau menjulurkan tangannya untuk menggenggam objek. Di usia 1 tahun, anak belum bisa berpegangan pada furnitur untuk berdiri atau mengambil objek kecil dengan jempol dan jari telunjuk. Di usia 1,5 tahun, anak belum bisa berdiri sendiri. Di usia 2 tahun, anak belum bisa mengucapkan satu kata seperti mobil atau anjing, atau mengikuti instruksi sederhana seperti berikan pada ibu. Di usia 2,5 tahun, anak belum bisa menulis dengan pulpen di kertas atau menggabungkan kata menjadi frasa seperti makan kue, minum susu. Di usia 3 tahun, anak belum bisa mengucapkan kalimat sederhana seperti aku ingin biskuit atau mencocokkan warna dan bentuk dasar. Bagaimana gangguan perkembangan memengaruhi anak? Anak mungkin nampak terlambat di satu atau beberapa area. Area ini termasuk kemampuan intelektual dan kognitif. Kemampuan intelektual dan kognitif termasuk kemampuan untuk belajar, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa termasuk pemahaman verbal, perkembangan ekspresi, dan bicara. Kemampuan motorik kasar. Kemampuan motorik kasar mencakup tonggak perkembangan seperti duduk, merangkak, berjalan, berlari, dan melompat. Kekuatan tubuh, keseimbangan, dan koordinasi anggota tubuh. Kemampuan motorik halus. Kemampuan motorik halus mencakup koordinasi mata dan tangan serta ketangkasan jari, kekuatan pegangan, dan keterampilan sebelum menulis. Fungsi adaptif sosial. Fungsi adaptif sosial adalah keterampilan seperti keterampilan sosial dan komunikasi, keterampilan perawatan pribadi, dan kegiatan sehari-hari sederhana. Karena perbedaan penyebab di setiap individu, tingkat gangguan dan lingkungan bertumbuh, anak penderita keterlambatan perkembangan mungkin menunjukkan keberagaman dalam kinerjanya. Seperti apa perkembangan anak penderita keterlambatan perkembangan? Di usia prasekolah, keterlambatan perkembangan mungkin suatu gejala disabilitas perkembangan lainnya. Ketika anak mencapai usia sekolah, mereka mungkin memiliki hambatan komunikasi dan belajar, bahkan masalah emosional dan perilaku. Maka dari itu, identifikasi dan intervensi dini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan perkembangan anak dan pencegahan gangguan lebih lanjut. Kemana orang tua mencari bantuan jika anaknya diduga menderita keterlambatan perkembangan? Orang tua bisa mengunjungi Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (MCHC) atau dokter pribadi untuk penilaian awal. Jika perlu, dapat dibuat rujukan kepada Pusat Penilaian Anak atau Kedokteran Anak Rumah Sakit untuk penilaian lebih lanjut. Untuk anak dengan keterlambatan perkembangan di area tertentu, dokter akan merujuk mereka untuk mendapatkan fisioterapi, terapi kerja, atau layanan terapi wicara. Bagi anak dengan keterlambatan perkembangan, mereka akan dirujuk untuk menerima layanan rehabilitasi prasekolah, termasuk layanan rehabilitasi prasekolah di tempat,
pusat pendidikan dan pelatihan usia dini, program terpadu di taman kanak-kanak dan pusat penitipan anak, dan pusat penitipan anak berkebutuhan khusus. Bagaimana orang tua dapat membantu anaknya yang menderita keterlambatan perkembangan? Orang tua dapat mengatur penilaian awal untuk anak mereka agar memahami proses perkembangan, berpartisipasi dalam terapi anak sebanyak mungkin, dan tetap berkomunikasi dengan terapis sehingga dapat mempelajari keterampilan yang dilatih. Orang tua juga dapat mengenali kekuatan anak mereka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mereka juga dapat mengikuti grup bantuan mandiri orang tua untuk berbagi perasaan. Orang tua juga dianjurkan memanfaatkan dengan baik layanan komunitas untuk mendukung mereka dan anak mereka. Identifikasi dan intervensi dini sangat penting bagi anak dengan keterlambatan perkembangan.